Hey everyone, kali ini kita akan membahas tentang preposition. Preposition ini merupakan salah satu part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, preposition bisa disebut sebagai kata depan atau preposisi. Preposition biasanya disingkat dengan prep di dalam kamus. Jadi kalau ada sebuah kata yang diberi keterangan prep seperti ini, artinya kata tersebut merupakan preposition atau kata depan. Preposisi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan nouns, pronouns, atau frasa dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Prepositions bertugas untuk menghubungkan orang, objek, waktu, dan lokasi dalam sebuah kalimat. Preposition biasanya merupakan kata-kata yang pendek-pendek dan mereka biasanya ditempatkan langsung di depan kata benda. Dalam beberapa kasus, teman-teman mungkin akan menemukan preposition ini berada di depan kata gerund atau verb ing. Prepositions juga bisa berada di belakang verb atau adjective. Nanti kita akan bahas lebih lanjut detailnya. Preposition ini bagaikan glue atau lem yang merekatkan kata-kata dalam sebuah kalimat. Preposisi tugasnya adalah untuk menunjukkan posisi dan gerakan, kepemilikan, waktu, dan bagaimana suatu tindakan itu dikerjakan. Dan beberapa kata yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris secara keseluruhan itu adalah preposisi loh, seperti kata of, to, for, with, on, dan at. Teman-teman pasti sudah sering menggunakan kata-kata ini tanpa menyadarinya, tanpa tahu masuk dalam kategori apa kata-kata tersebut dalam part of speech. Penjelasan dari preposition ini bisa terkesan rumit, tetapi sebenarnya preposition adalah bagian umum dari bahasa dan kebanyakan dari kita menggunakannya secara alami, bahkan tanpa harus berpikir dulu cara makainya gimana. Tentu kalau sudah biasa menggunakannya. Kalau bagi yang masih belajar, mungkin kadang bingung tuh kapan harus pakai in, kapan pakai on, kapan pakai at. Nah, ini tidak bisa diterjemahkan secara literal dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan kata di untuk berbagai tempat dan situasi. Misalnya, frasa di rumah, di sekolah, di bandara, di atas meja, di Jalan Sudirman, dan lain sebagainya. Semuanya bisa menggunakan kata depan di. Berbeda dengan bahasa Inggris, yang meskipun sama-sama untuk menunjukkan tempat, tapi bisa pakai on, kadang pakai at, ataupun juga menggunakan in. Dan kita tidak boleh sembarangan memakainya. Sudah ada ketentuan kapan kita harus memakai on, kapan kita harus pakai in, dan kapan kita harus memakai kata at. Lebih detailnya nanti akan saya jelaskan. Fakta menarik dari preposition ini adalah bahwa si preposition ini dianggap sebagai closed class atau kelas kata yang tertutup dalam bahasa Inggris. Jadi, tidak seperti kata kerja dan kata benda yang setiap harinya, setiap minggunya, setiap tahunnya akan ada kata-kata baru yang ditambahkan ke dalam kamus. Untuk preposition sendiri, tidak ada kata baru yang bisa ditambahkan ke dalam kelas kata ini. Hanya ada sekitar 150 prepositions in the English language. Di satu sisi, hal itu mencerminkan peran mereka sebagai pekerja keras yang sangat fungsional di dalam kalimat. Bentuk katanya sebenarnya sangat sederhana dan tidak mencolok, namun perannya justru sangatlah penting untuk menciptakan sebuah arti dalam berbahasa. Prepositions memiliki 3 tipe, yaitu prepositions of time, prepositions of place, dan prepositions of movement. Contoh-contoh dasar dari time prepositions meliputi at, on, in, before, and after. Kata-kata tersebut digunakan untuk membantu menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi. Lalu, kapan kita harus menggunakan at, atau on, atau in? Kita harus menggunakan in untuk tahun, bulan, musim, abad, dan juga waktu-waktu yang general dalam sehari, seperti in the morning, in the afternoon, in the evening, dan lain sebagainya. Nah, contoh kalimatnya sebagai berikut. I first met my husband in 2008. Bisa dilihat di sini ya, bahwa 2008 itu adalah tahun. Jadi, kita harus menggunakan in 2008. Kemudian, he was born in June. June itu bulan. Kita juga harus menggunakan in untuk menunjukkan bulan. Kemudian,
Easter falls in spring each year. Paskah itu pasti jatuhnya di musim semi setiap tahunnya. In spring. Ini juga harus menggunakan in. The Second World War occurred in the 20th century. Nah, 20th century ini kan abad. Maka dari itu kita juga harus menggunakan in di depan the 20th century. Dan in the morning. Seperti dalam kalimat, we eat breakfast in the morning. In the morning, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, adalah time of day. Jadi, kita juga harus menggunakan in untuk menunjukkan waktu yang lebih general, seperti ini. Kemudian untuk hari, tanggal, dan hari besar, kita harus memakai on, seperti on Monday, on January 1st, etc. Contoh kalimatnya adalah, the concert will be held on Sunday. Sunday adalah hari, maka kita harus pakai on. Kemudian Christmas is on December 25th. Karena ada tanggal spesifiknya yaitu tanggal 25 yang disebutkan di sini, maka yang menjadi fokus adalah tanggalnya. Jadi kita harus menggunakan on. Kalau bulan saja tanpa tanggal baru pakai in. Di sini bulan ditulis dulu sebelum tanggal karena mengikuti kebiasaan di Amerika yang menyebutkan bulan dulu, baru tanggalnya. Selanjutnya ada my birthday is on the 22nd of October. Ini juga sama, fokusnya adalah tanggalnya, bukan bulannya. Namun perbedaannya di sini adalah penulisan tanggal berada sebelum penulisan bulan. Penulisan tanggal yang seperti ini biasanya dipakai di negara-negara selain di Amerika, seperti di Inggris, Australia, Singapura, dan lain sebagainya. Untuk waktu yang lebih spesifik seperti jam, kita harus menggunakan at. Contohnya seperti at 7 o'clock atau at 9 a.m. dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. I usually go to work at 7:30 a.m. AM itu dari jam 12 tengah malam sampai jam 12 siang ya. Kemudian, he always comes home from school at 5 p.m. PM itu dari jam 12 siang sampai jam 12 tengah malam. Kemudian, we only see each other at breakfast every day. Jadi spesifik ya, jam 7.30 pagi, jam 5 sore, pada saat makan pagi. Kalau before dan after, sepertinya lebih mudah dipahami daripada contoh preposisi waktu yang sudah kita bahas sebelumnya. Keduanya digunakan untuk menjelaskan kapan sesuatu terjadi, tetapi secara khusus dalam kaitannya dengan hal lain. Contohnya seperti ini. We will leave after 6 o'clock. David arrived at the airport before Angela, but after Mike. Jadi ada hubungannya antara we will leave dan 6 o'clock. Selanjutnya ada preposition of place. Biar tambah bingung, preposisi untuk menunjukkan tempat ini salah satunya juga pakai in, on, dan at. Sama persis seperti preposition of time barusan. Namun aturannya sedikit lebih jelas kali ya, kalau dibandingkan dengan time preposition. Nah, preposisi tempat ini konsepnya mungkin lebih kaku daripada preposisi waktu, jadi sedikit lebih clear lah. Selain in, on, at, ada juga under, over, inside, outside, above, dan below. Kalau yang ini mungkin lebih kelihatan perbedaannya ya dibandingkan yang sebelumnya, dan lebih mudah untuk dipahami. Lebih detailnya akan saya bahas setelah ini. Pertama, saya akan bahas penggunaan on sebagai preposition of place. Kita harus pakai on bila sesuatu yang kita bicarakan itu berada di atas permukaan suatu benda, jadi nempel di atas benda itu. Misalnya, I hang my paintings on the wall. Wall ini kan ada permukaannya, dan painting ini nempel di dinding. Meskipun dalam bahasa Indonesia, kita nggak mungkin bilang di atas tembok. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, karena ini nempel di dinding, yang mana dinding itu ada permukaannya, maka kita tetap harus pakai on the wall. Kemudian, you can choose the specials which are on the menu. Jadi karena daftar menu spesial itu sudah tertera di buku menu atau papan menu, maka kita juga harus pakai on untuk menu ini, on the menu. Kemudian, your books are on the table. Karena bukunya nempel di atas meja, maka kita juga pakai on di sini. Kecuali kalau bukunya melayang, kita harus pakai above, bukan on lagi. Misalnya kita punya ambalan yang berada beberapa jengkal di atas meja. Kita bisa bilang bukunya itu above the table. Nah, kalau above sendiri, itu juga di atas artinya, tapi nggak nempel ya.
Kalau in itu digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang ada di dalam suatu tempat atau di dalam batas-batas tertentu, termasuk batas negara. Jadi bisa in my house, in the hospital, in the fridge, ataupun in Indonesia, in the UK, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada di dalam sesuatu, baru kita bisa bilang in. Contoh kalimatnya seperti ini. James is in Singapore, visiting his mom in the hospital. In Singapore ini kan negara, jadi kita juga harus pakai in. Kemudian, the milk is in the bottle in the fridge. Lalu, the girls play in the house. Nah, masing-masing contoh ini kan semuanya ada di dalam sesuatu. Di dalam kulkas, di dalam botol, di dalam rumah sakit, di dalam rumah. Maka dari itu kita menggunakan in. Jadi kalau teman-teman mau bilang I am in here, itu berarti kalian sedang berada di dalam suatu ruangan atau suatu bangunan. Kalau cuma mau bilang aku di sini, kita bisa bilang I'm here, I'm right here, I'm over here, tergantung emphasisnya apa atau penekanannya apa. Kalau at itu digunakan ketika kita merujuk pada suatu tempat yang spesifik, seperti at the bus stop. Bus stop di sini artinya halte ya. Kemudian at the airport, dan at the entrance at the cinema. Contoh kalimatnya adalah, he is waiting at the bus stop. Dia lagi nunggu di halte bis. We will meet at the airport. Kita akan berjumpa atau kita akan bertemu di bandara. Jadi spesifik ya, di halte, di bandara. Kemudian, we are at the entrance at the movie theater. Kita ada di depan pintu masuk bioskop. Jadi spesifik juga, pintu masuk bioskop. Maka dari itu kita harus menggunakan at juga di sini. Selain in, on, at, ada juga beberapa yang sudah disebutkan tadi untuk merujuk pada tempat, seperti under, over, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kalimatnya. The cat is under the table. Put the rice over there. My car key is left inside the car. They stepped outside the house. The sun rose above the horizon. He's calling out your name from below the stairs. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prepositions of movement. Preposition of movement ini sebenarnya cukup mudah dipahami karena tidak seabstrak preposisi tempat dan waktu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada dasarnya, preposition of movement ini menggambarkan bagaimana sesuatu atau seseorang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Preposition of movement yang paling umum digunakan adalah to, yang biasanya berfungsi untuk menunjukkan bahwa ada pergerakan menuju tempat atau tujuan tertentu. Contoh lain dari prepositions of movement adalah towards, through, into, along, around, across, from, away from, etc. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya. They will go to the zoo if they finish their errands. Mike traveled across America on his motorcycle. The train passes through the tunnel. James went into the room. The horse runs around the track all morning. Selain ketiga tipe preposisi tadi, preposisi juga bisa digabungkan dengan verb atau kata kerja. Kombinasi frase dari kata kerja dan preposisi ini adalah bagian penting dari parts of speech. Kita bisa menyebutnya sebagai prepositional verb. Di sini, preposisi kembali bertindak sebagai penghubung antara verb dan noun atau gerund, yang memberikan makna tambahan pada kalimat. Preposisi yang paling umum digunakan dengan verb adalah with, for, to, on, at, from, dan of. Nah, kabar baiknya adalah bahwa preposisi ini akan selalu muncul setelah kata kerja dalam kalimat. Namun perlu dicatat bahwa kata kerja plus preposisi dapat memiliki arti yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kata kerja aslinya. Contoh-contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. I don't agree with your opinion. Agree with. He must apologize for his mistakes. Apologize for. Ini juga seperti pasangan ya. Mereka selalu bergandengan. She goes to her parents every week. Goes to. Go to. Went to. They are experimenting on animals. Experimenting on. Experimented on. Experiment on. Kemudian, the baby is smiling at her mom. Smiling at. Smile at. Itu juga merupakan sebuah kesatuan yang biasa bergandengan bersama. Jane has been suffering from leukemia for years now. Suffering from, suffer from.
menderita leukemia. Jadi kita nggak bisa cuma bilang suffer leukemia, suffering leukemia, nggak bisa. Dalam bahasa Inggris harus ada preposisinya ini yang nyempil di tengah-tengahnya. Suffering from leukemia. I dream of a better life. Dream of. Saya memimpikan kehidupan yang lebih baik. Jadi nggak cuma I dream better life misalnya. Nggak, tapi harus ada I dream of a better life. Preposition juga dapat membentuk frasa jika digabungkan dengan adjective atau kata sifat untuk memberikan konteks lebih lanjut pada tindakan, emosi, atau hal yang dideskripsikan oleh kata sifat. Seperti verb dan noun, adjective pun dapat diikuti oleh to, about, in, for, at, dan by. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. I'm happily married to my husband. Michelle is crazy about this book. Nah, di sini crazy about ini bukan gila ya artinya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau ada gabungan antara verb dan preposition, kemudian adjective dengan preposition, ini artinya bisa lain dengan kalau adjective berdiri sendiri atau verb berdiri sendiri. Kalau crazy saja itu kan artinya gila. Tapi kalau crazy about, itu punya arti yang lain lagi. Artinya sangat menyukai gitu. Ya bisa dibilang tergila-gila begitulah, ada nyambungnya dengan crazy. Tapi artinya sendiri jadi berubah. Tidak murni sama seperti bentuk aslinya. Kemudian, Anna is interested in politics. Interested in, tertarik pada. Itu juga sebuah kesatuan yang selalu bergandengan. Kita nggak bisa bilang interested on, interested at. Tapi kita harus selalu bilang interested in. We are sorry for your loss. Sorry for. Itu juga pasangan yang harus selalu bergandengan. Jim will be delighted with this news. Jim will be delighted with this news. Delighted with. Kemudian, are you still angry at me? Angry at. Marah kepada. Dalam bahasa Indonesia pun sebenarnya juga ada pasangannya kan. Marah kepada, marah sama siapa, kayak gitu kan. Jadi emang udah ada pasangannya aja gitu. Angry at, itu juga harus bergandengan. Nggak bisa angry on misalnya, atau angry in. Harus angry at. Pasangan-pasangan ini bisa teman-teman perhatikan lagi kalau misalnya teman-teman sedang membaca sebuah artikel atau membaca novel yang berbahasa Inggris, teman-teman akan melihat di situ. Atau misalnya lagi nonton film, coba perhatikan saat orang mengucapkan atau menulis adjektif ditambah preposition, pasti pasangannya akan selalu sama jika arti yang dimaksudkan adalah hal tersebut. Kayak misalnya angry at, itu pasti berjalan bergandengan. Interested in, itu pasti berjalan bergandengan. Kemudian yang terakhir adalah the entire room was astonished by the election results. Astonished by, gitu ya. Nggak bisa astonished of, gitu nggak bisa. Astonished from. Jadi emang pasangannya astonished by. Terkagum-kagum atau lebih tepatnya terheran-heran atau terkejut dengan hasil pemilu. Terkejut dengan, begitu kan? Sama saja dalam bahasa Indonesia juga ada pasangannya sendiri, terkejut dengan, bukan terkejut kepada, gitu ya. Baik, itu dulu untuk preposition kali ini. Cukup banyak memang pembahasannya. Namun kalau ada yang belum jelas, silahkan boleh ditanyakan saja. Dan in the meantime, as always, stay safe and healthy. Bye-bye.